Pekerjaan utama saya ibu rumah tangga dengan 3 orang anak laki-laki, 2 SMP, 1 SMP, sama ini yang ikut mah masih TK. Kalau yang 2 mah udah nggak mau ikut kan, pengennya hari Minggu capek bu, ikut kerja sama ibu mah. Oke. Jadi kerjaan utama saya ibu rumah tangga, tapi kalau anak-anak sekolah atau misalnya anak-anak nggak ada kegiatan yang gimana banget, baru saya kerja sampingan. Sampingan saya ya kayak gini ngisi, atau kalau ada praktek di rumah saya praktek gitu kan kalau ada klien. Gitu. Mau apa kita teh? Mau apa? Kita mau ngobrol aja ya, nggak usah gibah lah ya. Nggak usah lah ya. Boleh lah sedikit lah ya, gibahnya sedikit ya. Saya seneng waktu diundang, saya tuh selalu seneng kalau diundang ke perumahan, karena menurut saya harus kuat dulu di perumahannya kan ya, untuk bisa ke lingkungan yang lebih besar, untuk pergaulan yang lebih besar tuh harus kuat di perumahan gitu. Dan tadi ngobrol sama Bu RW ya, Masya Allah di perumahan ini tuh aktif, tarkanya aktif, semuanya aktif, insya Allah akan saling jaga. Jadi ketika anak-anak kita keluar ke lingkungan lebih besar, insya Allah fondasinya udah kuat. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua ya. Kalau dari judul Saat Hati Mulai Lelah, Bapak lelah? Oh strong, yakin strong. Ibu lelah? Lelah apa? Lelah semuanya. Lelah fisik atau lelah hati? Oh dua-duanya. Lebih gampang menyelesaikan lelah yang mana? Fisik. Oh yang ngomongnya kenceng biasanya bapaknya ada di sini ya, biar kedengeran ya. Nah, kalau kita ngomong sendiri mah suka nggak didengerin ya bu ya. Ya, mumpung di sini ya. Saya mau tanya dulu sama bapak-bapak sama ibu-ibu. Ini teh mana yang mudanya? Muda semua ya Pak. Yang lebih mudanya mana yang random. Saya mau tanya sama ibu-ibu, oh iya ada, sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Happy? Happy, alhamdulillah. Bener happy? Serina menik kenceng itu teh biasanya ya. Nu serina kenceng tehnya, gitu ya pokoknya nama ya. Saya mau tanya lagi, tapi kita ganti suasananya ya. Saya mau tanya lagi. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita merem. Oke, yuk merem semuanya. Teteh merem, semuanya merem. Udah pada merem. Sekarang saya mau tanya lagi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teteh, AA, apa kabar hari ini? Happy? Bapak happy? Boleh buka matanya. Pertanyaannya sama ya? Ya. Tapi yang satu buka mata, yang satu merem. Beda enggak? Pas ngejawabnya. Apa sih yang beda? Lebih lembut apanya ngejawabnya? Kenapa lebih lembut? Diresapi. Terus apalagi Bapak? Apa? Kalau kayaknya hampir semua ya, kayaknya kita tuh memang suka ada kita itu dikondisikan oleh lingkungan gitu kan ya. Kayaknya dari sejak kecil ya, kamu kalau ada yang nanya apa kabar, harus jawabnya baik gitu ya. Harus baik, harus bilangnya sehat ya.
Kamu harus bilangnya, enggak kok, aku bahagia, happy gitu ya. Gak usah lah, orang mah tahu. Kamu teh kerarung sih, kerarudet mah gak usah orang tahu, gitu kan ya. Nggak ada aturan tertulis, tapi seperti udah berjalan begitu aja kan ya. Pokoknya tuh kalau bisa dengan mata, dengan wajah yang berbinar, alhamdulillah gitu kan ya. Gitu kan, biar orang, oh iya benar-benar si Ica mah bahagia ya, benar-benar si Ica mah happy ya. Ya, pas merem nggak ada yang kelihatan kan, kayaknya cuma aku aja ya, aku terus kerasa ya aku Allah gitu ya, kerasa pas merem. Jawaban apa yang muncul? Tadi suaranya ketika buka mata rame ya, rame ya. Pas merem ada suara tapi tidak seramai tadi ya. Dan jawab, saya ngeliat dari depan ada yang tidak menjawab, tapi gini, apa kabar hari ini gitu kan. Pas merem jawabannya gini, nggak ngejawab Bu, tapi justru itu teh jawaban yang sangat dalam, sangat memberi jawaban yang meaningful ya, yang bermakna ya. Begitu tunduk gitu kan, dan itu jawaban yang jujur, iya kan? Itu jawaban yang jujur ya. Jadi nggak apa-apa loh kalau kita ditanya apa kabar, nggak harus deh jawabnya alhamdulillah baik. Ya dulu deh. Capek nggak Bu? Capek. Alhamdulillah baik. Padahal di dalam hati teh, ya enggak ya Allah, menikir karena ya kan? Tadi pagi teh suami teh kesebelin, gitu kan? Lagi kesel ketemu orang, Bu damang, alhamdulillah. Benih harus langsung senyum lagi. Dan nggak apa-apa loh. Dengan kita bilang nggak nih, lagi nggak enak badan, gitu kan? Nggak nih, lagi sedih nggak apa-apa ngomong kayak gitu. Nggak harus juga kita menjelaskan, karena orang yang kepo sama orang yang care bedanya tipis kan ya. Ada yang si Ica lagi ini, tahu nggak si Ica teh gitu kan ya. Nggak, kita nggak usah menjelaskan, nggak lagi capek aja. Oh gitu, udah selesai. Minimal ketika kita jawab jujur, buat siapa? Buat diri sendiri. Minimal lebih enteng loh. Satu beban lepas ya. Karena kan biasanya kebanyakan ditanya apa kabar itu pagi-pagi ya. Kebayang nggak pagi-pagi kita teh harus ngebohong, ya kan? Ca, apa kabar? Baik. Tapi matanya teh kan kelihatannya kalau orang lagi sedih ya. Tapi kenapa kamu matanya kok kayak yang sendu, kayak yang sedih? Enggak, ini mah kelilipan. Bohong deh, dua. Kelilip mun aya nu kepo kan ya. Terus ya kan, kelilipan di mana? Aduh, di mananya? Itu tadi di jalan pilu tah. Pagi-pagi udah ngebohong 3. Udah uyuhan ya. Akan ada lagi bohongnya lagi. Jadi nggak apa-apa. Dulu saya juga sama, kalau saya ditanya tuh selalu pengen yang terlihat sempurna gitu kan ya. Terlihat pokoknya orang harus tahu I'm okay. Tapi kesini ternyata nggak apa-apa loh. Orang mau peduli, lagi nggak mood ya Caya. Orang mau peduli nggak apa-apa, alhamdulillah. Orang nggak peduli juga nggak apa-apa. Tapi minimal buat saya, dan itu kerasa lebih enak kesananya. Saya nggak punya beban lagi harus berbohong. Gitu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, teteh-teteh, pelan-pelan deh. Enak. Ya. Orang lain bisa kita bohongin, ya kan? Tapi hati kita mah sok agak keretek gitu ya. Enggak, Cak, kamu tuh kan lagi sedih. Enggak apa-apa gitu ya. Enggak, bari diem. Kepalanya teh ke atas, berusaha si air mata teh nggak turun. Diasupkan gitu kan. Jangan nangis gitu kan. Capek. Ya. Kita teh judulnya teh
Saat hati mulai lelah, ingat kita punya Rasulullah SAW. Banyak contoh dari, oh ya saya teh mau jujur, bukan jujur, saya teh pengen pengumuman dulu di sini ya. Saya teh kalau mau pakai sumpah mah sumpah ya. Saya teh bukan ustazah, sok ngagebek kalau dipanggil ustazah teh. Saya bukan ustazah, saya mah dari bidang psikologi, tapi mungkin belakangan ini udah setahun setengah lah. Nggak tahu Allah kenapa Allah menggiring saya banyak diundangnya di masjid-masjid. Tapi jujur kalau dipanggil ustazah, sieun bu, takut dites ayat, ya kan? Takut dites hadis, enggak gitu. Saya mah, tapi beneran saya kalau saya di chat gitu ya, Assalamualaikum ustazah minta jadwal, astagfirullahaladzim. Beda gitu rasanya ya. Saya mah beneran, saya mah bukan sumpah. Saya mah bukan. Banyak banget yang Rasul contohkan buat kita gitu ya. Bagaimana kita harus menjalani hidup. Supaya apa? Intinya kan sebenarnya supaya hidupnya tenang, supaya hidupnya berkah, supaya lillahi ta'ala gitu kan ya, supaya banyak keberkahan yang Allah kasih. Tapi kok rasa-rasanya mudah nggak? Menjalani itu semua teh mudah nggak? Ya, kalau saya mau merangkum, saya nggak ngerangkum banyak sih. Ini ada ayat. Nah, kalau ada ayat gini, saya baca ini ya. Ininya aja ya, artinya aja ya. Saya nggak berani ngebacain. Saya bukan ustazah, saya udah bilang ya. Saya bukan ustazah ya, sir. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Ya, kita tuh sama Rasul diminta dituntut kalau apa-apa, melakukan apapun, mengambil keputusan, bersikap, berucap harus lillahi ta'ala ya. Melakukan apapun, mendidik anak harus lillahi ta'ala, menjalani peran fungsi sebagai istri, sebagai ibu, sebagai bapak harus lillahi ta'ala. Buat sampai lillahi ta'alanya gampang nggak? Oh iya ya, mendidik anak harus lillahi ta'ala. Belajar ya, belajar yang benar, harus nilainya besar. Jangan bikin malu mama. Ya. Awas. Kalau bikin malu mama, mama nggak ngerti. Kamu teh kenapanya? Ngedul. Kenapa meni susah belajar? Mama teh malu. Mama teh malu nilai kamu teh jelek. Apa kata orang nanti? Apa kata teman mama, teman papa nanti? Apa kata guru nanti? Mama malu. Lillahi ta'ala. Kata teh. Ya, kan katanya lillahi ta'ala, tapi jangan bikin malu mama. Jangan bikin malu papa. Banggain mama, banggain papa. Kita mungkin udah punya anak, tapi kita masih sih jadi anak, ya. Tapi kita pernah jadi anak kecil. Jangan-jangan kita pun dulu mendapat perlakuan seperti itu. Harus nilainya bagus, harus nilainya besar, ya. Harus masuk sekolah bagus, ya. Bonafit yang ternama. Dulu mah zaman kita mah masuk negeri ya. Kayaknya masuk negeri tuh harus keren ya. Kalau masuk swasta tuh buangan zaman dulu mah kan ya. Sekolahnya harus bagus, kuliahnya harus bagus, gitu kan? Kuliahnya negeri zaman dulu mah yang bagus tuh Unpad, ITB, ya harus itu. Nanti kalau kuliahnya udah bagus harus masuk, masih ada nggak sekarang? Harus masuk BUMN, cenah kan? Ya, harus PNS biar ada pensiun, biar hidupnya aman, cenah, ya, ya. Harus. Bapak Ibu ngalamin kayak gitu? Dapat perlakuan kayak gitu? Apa rasanya? Termotivasikah? Atau
termotivasi dan tertekan. Ketika belajar, buka buku nih, belajar, apa yang dirasa? Oh iya, saya harus belajar supaya nilainya bagus, karena kalau nilainya bagus, saya gampang masuk milih SMA, gampang milih kuliah, gitu. Atau buka buku yang kebayang teh si mama ambek-ambekan, ya, apalagi yang dengan telunjuk gitu kan, si papa yang awas ya kamu ya, papa teh udah sekolahnya mahal-mahal, papa teh kurang apa, papa teh udah sampai lembur kerja buat sekolah kamu, ya. Yang pas buka buku yang kebayangnya ancaman gitu kan, tekanan, ya. Enak nggak belajarnya? Ketika dapat nilai bagus, seneng atau yes, nggak dimarahin? Itu. Dan ketika orang tua menuntut, dan kita ketika jadi anak dituntut harus nilainya bagus, harus dapat nem bagus, dulu kan nem ya. Apa yang kita lakukan? Biar dapat nilai bagus, kata mama, kata papa. Gimana caranya? Nyontek. Ya. Bikin kopeka ya, sekecil-kecilnya. Lalu tik tulisannya teh. Sampai pas ulangan dibaca nagelir ya. Nah. Tapi kan kita banyak melakukan itu ya. Kenapa kita nyontek? Karena yang dituntut nilai harus bagus. Itu aja yang dituntut. Ya kan? Bahkan masuk kuliah nyogok. Masih banyak orang yang kerja pun biar keterima lewat sana sini. Karena biar apa? Yang penting masuk, banggain orang tua, gitu kan? Kan banyak orang tua yang bukan, yang penting nilainya bagus, bukan menghargai prosesnya. Ya. Misalnya kita tahu anak malam udah belajar, pas besoknya pulang ke rumah, Bu, ini hasil ulangan aku, nilainya 5,5. Respon apa Pak? Pertama kali pas Bapak tahu anak Bapak dapat 5,5. Jujur, apa Ci? Marah? Ya. Kenapa 5,5? Gitu ya. Kamu tuh belajar nggak? Yang benar atuh ya. Kamu tuh segala macam. Segala label negatif dikasih ke anak. Kamu mah bego gitu kan? Kamu mah bodoh. Kamu mah dulu mah papa langsung ya Pak ya. Dulu mah papa mah ya nilainya bagus. Dulu mah papa mah mama mah gitu ya. Padahal kita tahu malamnya anak belajar sampai malam, kita tahu anak begadang. Marah. Pengen nggak anak cerita kenapa jadi masalah? Udah nggak pengen ya? Diam aja, udah dimarahin. Padahal ternyata bisa aja pas lagi ulangan tiba-tiba menggigil, tiba-tiba demam, atau tiba-tiba sakit perut. Ya kan? Akhirnya tangannya udah sampai keringetan. Akhirnya nggak bisa mikir, ya. Tapi harus ulangan. Akhirnya maksain. Jadi bukan berarti anak nggak bisa kan? Tapi ada eksternal yang nggak bisa dikontrol sama anak, gitu kan? Ada hal-hal yang nggak bisa dikontrol sama anak. Tapi kita tanya nggak di awal, kenapa 5,5? Yang ada kita langsung marah. Kamu mah gini, segala macam. Marahnya kamu mah nakal, kamu mah bodoh, kamu mah ngedul, kamu mah males, segala macam. Dibahas nggak 5,5-nya kenapa? Coba ibu lihat ya, ini 5,5-nya. Oh, ini kamu yang salah sebenarnya. Tuh. Ini tuh harusnya kamu tandanya minus. Misalnya matematika, tapi kamu minusnya nggak ada. Jadi salah. Berarti sebenarnya kamu benar, cuma salah minusnya nggak ditulis. Berarti kamu kurang hati-hati. Berarti nanti mah lebih hati-hati ya. Terus yang ini, tuh kan, ini teh harusnya dikaliin, bukan dibagi. Kamu salah. Kan konsepnya gini, kan rumusnya gini. Kamu ketuker ya. Nah nanti mah lebih banyak belajar latihan. Ketika kita membahas itu, akan ada perubahan nggak di anak?
ada perubahan. Dia tahu salahnya dia. Oh iya ya Bu ya, ini aku teh kurang hati-hati ya Bu ya. Iya aku teh ceroboh. Iya ya Bu ya, nanti aku lebih hati-hati ya. Nggak apa-apa remet. Tapi belajar lagi dari yang ini ya, diulang lagi biar kamu bisa sebenarnya. Tuh kan, yang salah tuh bagian bawah. Artinya kamu paham sebenarnya, cuman kurang hati-hati. Pasti ada perubahan. Tapi yang sering kita lakukan ketika marah, yang diserang personal, dirinya. Kamu mah bodoh, kamu mah belegu, kamu mah nakal, kamu mah males, ya nggak akan ada perubahan. Yang ada sakit hati anak. Pengen jadi baik nggak anak? Enggak. Ya kata mama mah, aku bodoh. Ya udah. Makanya banyak orang yang potensinya nggak keluar, bukan karena nggak punya potensi, bukan karena nggak pinter, tapi karena selalu dengar di telinganya hal-hal negatif tentang dirinya. Ya. Apakah itu semua Rasul mencontohkan? Kan enggak, ya. Kalau misalnya harus pinter, banggain mama, lillahi ta'alanya di mana? Ya. Ini akhlak Rasul. Apa cenah? Ikhlas. Ya, saya bacain penjelasannya. Ikhlas itu meniatkan ibadah sehingga hanya Allah semata yang disembah. Lillahi ta'ala, gitu kan? Ketika kita ngurus anak kayak tadi, kita membesarkan anak, lillahi ta'ala enggak. Ya. Katanya ada penelitian, tapi saya nggak tahu banyak tentang lagu-lagu daerah di tempat lain. Tapi lagu daerah Sunda, neleng nengkung, ya, gera gede, gera jangkung, gera sakolah. Ada yang buka orang Sunda nggak? Soalnya ada yang olohok. neleng nengkung gitu kan. Gera gede, gera jangkung, cepet gede, cepet jangkung gitu kan. Gera sakolah ka Bandung, gera apalagi yang terakhir? Gera mangbeungharkeun indung. Ya, itu teh dari kecil kan? Itu teh lagu zaman dulu. Tapi berarti betapa dari dulu aja target hidupnya dunia. Anak yang lucu itu anak yang gendut, gera gede gera jangkung. Makanya anak teh mau udah kenyang mau gimana pun diwawal weh. Makan, habisin. Soalnya nanti pas lebaran, lucu, gendut. Ibunya teh nu seneng. Anak saya gitu kan. Bangga ibunya teh. Meni gembir, tangannya teh kayak roti sobek, gemes. Dan yang seneng teh ibunya. Dan si anak mah dah yang utah diwawal weh. Kenapa diwawal? Karena harus gendut. Ya, harus gendut. Pokoknya spiritnya harus habis. Padahal kan kita juga ada kenyangnya ya. Ada nggak pengen makannya. Ada lagi malas, padahal nggak apa-apa. Tapi kan nggak boleh. Wah, ya sambil diprototip. Iya kan? Gera gede, gera jangkung, gera sakola ka Bandung. Ya, karena harus masuk ITB, Unpad zaman dulu gitu kan, UPI. Harus ke situ. Kalau tempat lain nggak keren, nggak bikin bangga. Gera mangbeungharkeun indung. Jadi kamu kerjanya di tempat yang bagus, ya, posisi yang bagus, gaji yang gede. Nah lagi enggak tertulis, enggak ngomong langsung, tapi lagi-lagi kayak pamrih, ya, pamrih kan. Nanti kamu kasih ke mama, kamu tiap bulannya bisa ngasih ke mama gede. Kan mamanya udah nyekolahin kamu, ya. Dan itu masih ada kejadian sampai hari ini pun di ruang praktek saya masih banyak. Ya, mami teh udah nyekolahin kamu mahal-mahal. Kamu tuh ya, mami tuh udah banting tulang buat kamu sekolah. Jangan bikin malu. Bukan nggak mau anaknya nggak deket sama kita, Bu. Ya kan? Semua anak pasti pengen deket sama orang tuanya. Kita pun waktu kita masih jadi anak kecil pengen deket sama orang tua kita. Tapi ketika faktanya kita nggak deket sama orang tua kita,
Kita yang mau bukan? Kita yang pengen bukan? Bukan. Pasti ada sesuatu di belakang yang bikin ada gap, ada jarak antara kita sama orang tua. Mungkin diabaikan, mungkin dibandingin, ya. Mungkin dianggap nothing. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, teteh-teteh di sini siapa yang anak tengah? Bapak ada anak tengah nggak? Saya juga anak tengah. Siapa yang anak tengah? Bapak ada? Oh, bapak ada. Gimana rasanya jadi anak tengah? Ya Pak ya, ke atas, lihat si AA, ya, lihat si teteh mah, si AA mah, ya, si teteh mah pinter, si AA mah rajin, kamu mah kamarnya berantakan si AA mah, ya, AA, teteh, gitu kan. Enggak semua tapi kebanyakan. Misalnya kita bawa ulangan aja nilainya 7, udah lumayan ya. Mama, aku ulangannya 7, alhamdulillah. Si teteh mah kemarin ya ulangan teh, ya langsung si teteh si AA ulangannya teh 8, beda nangan hiji, ya. Ini si teteh mah, gitu kan? Belum selesai si teteh si AA berantem sama adik, kamu teh ngalah atuh. Kamu teh kan lebih tua daripada adik, ya, ngalah atuh. Ini kan adik kamu paling kecil, kamu teh ngalah. Kamu teh kasih atuh ke adik, ya. AA, adik, AA, T, adik, gitu ya. Terus aku dilihat sebagai aku utuh kapan? Ya, gitu kan? Banyak yang kayak gitu. Atau anak pertama pun semua posisi anak punya bebannya masing-masing. Anak pertama dituntut harus jadi contoh yang baik, ya, mandiri. Kayaknya tuh nggak boleh ada cacat. Nanti adik kamu ngikutin. Kamu tuh sih bener atuh. Dituntut. Kapan didengarnya bu anak? Ya. Anak pulang sekolah, atau kita waktu itu pulang sekolah misalnya, kita pulang sekolah, kesel di sekolah, berantem sama teman, pulang ke rumah, Assalamualaikum, ya, dengan muka buat baut, Waalaikumsalam, kata ibu kita. Yang kita harapkan ketika pulang ke rumah, ketika kondisi kita nggak baik-baik aja di sekolah, yang kita harapkan di rumah apa? Ditanya, ya. Kenapa? Tapi yang terjadi kebanyakan apa? Assalamualaikum, gitu kan kerbuat banget ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kunaon sih cak? Gitu kan? Buat banget, ambek-ambek kan datang teh. Ya. Kenapa kamu teh? Kesel mah ih. Ada teman aku isengin aku teh kan kesel kayak gitu teh. Aku teh malu. Dibikin malu depan orang kayak gitu. Ih kamu mah ih. Gitu-gitu wae. Babarian. Ya. Kamu mah segala dirasa, namanya juga temenan. Udah tuh, segala dirasa kamu mau babarian. Ih, mama, naon ih geuleuh. Apalagi kalau laki-laki. Apa sih laki-laki kayak gitu? Nangis segala cengeng. Ya. Udah. Ih, rujit gitu kan? Ngeuleuh mama ninggalin. Tuh udah ganti baju. Ngalamin enggak kita di